Ya, jadi di ETSA itu ada berapa divisi ya? 6 atau 7 ya? Suka Oh, lupa gitu ya. oh, surat peringatan Surat SP nih. peringatan ya. Hati-hati yang kena SP. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Edcast atau Edsa Podcast di episode pertama. Untuk di episode pertama ini kita akan membahas seputar keorganisasian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Almainata Sasti selaku host untuk di episode kali ini, dan saya sudah ditemani oleh Mas Wildan Vesa Hasani. Hai. Mas Wildan Vesa Hasani ini adalah ketua himpunan di English Department Student Association atau EDSA, organisasi di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, untuk Mas Wildan sendiri, gimana nih perasaannya jadi kahim? Nggak tahu ya gimana perasaannya, tapi ya yang pastinya cukup senang. Berarti apa ya, saya bisa dipercaya sama teman-teman dan juga dari prodi sendiri percaya untuk jadi ketua himpunan. Untuk alasan pribadi dari Mas Wildan sendiri ingin mengajukan sebagai ketua himpunan, itu kira-kira apa sih alasan yang mendukung? Sebenarnya dulu tuh nggak ada alasan tertentu gitu ya. Jadi kayak apa ya, mungkin lebih ke panggilan aja sih gitu. Panggilan. Jadi nggak apa ya, sama juga waktu itu kepikiran ini kalau periode berakhir pasti apa namanya, pasti salah satunya diajukan tuh saya gitu, pasti yang disuruh maju tuh aku. Jadi ya udah maju aja. Oke, mantap ya. Berarti panggilan dari hati. Iya. Oke, untuk Iya. mungkin di sini Mas Wildan bisa langsung ceritakan aja kira-kira tuh tugas jadi KHM itu seperti apa. Terus mungkin ada kendala-kendalanya. Mungkin di sini kita semacam sharing-sharing aja ya teman-teman semua. Iya. Mas Wildan. Untuk jadi kahim itu tugasnya yang jelas apa ya? Mungkin untuk jadi kahim itu lebih ke urusan eksternal gitu ya. Misal kalau ada apa delegasi harus ketemu atasan atau apa, itu biasanya yang hadir kahim. Dan juga ya itu juga apa ya, menentukan jalannya organisasi itu mau di apa ya, mau dibawa kemana gitu ya. Oh, seperti itu. Kira-kira selama 4 bulan ini, kira-kira kendala apa aja sih yang udah Mas Wildan rasakan dan bagaimana caranya Mas Wildan mengatasi kendala tersebut? Ya, untuk kendala lebih banyak di apa ya, di mungkin karena di situasi seperti ini yang kita tuh juga susah ngumpul dan lain sebagainya. Mungkin kendalanya yang saya alami sejauh ini kayak kerekatan antar anggota ya. Jadi kayak kerekatan antar anggota tuh agak terganggu karena ya ini ya, karena masa-masa seperti ini ya, masa pandemi seperti ini ya, jadi ya susah ngumpul gitu. Jadi kadang tuh kalau ketemu suka ketuker siapa gitu. Oke. Itu sudah pasti terjadi ya, karena kita juga jarang ketemu, jarang berkomunikasi secara langsung, dan lebih mengutamakan menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Nah, kemungkinan besar selama pandemi ini kan sudah ada beberapa proker-proker yang berjalan kan. Nah, kira-kira proker apa aja sih yang sudah direalisasikan di organisasi ini? Untuk proker-proker yang besar itu belum ya. Jadi mungkin proker besar itu ya insya Allah deket ini, dan juga eksekusinya Agustus. Untuk saat ini mungkin prokernya lebih banyak ke yang kecil-kecil dulu. Seperti per divisi itu biasanya ada proker, jadi yang udah dijalankan itu yang mana saja, apa udah ada beberapa gitu. Iya. Dan ya tidak ada gangguan. Oh iya, seperti itu ya Mas Wildan. Nah, berbicara mengenai divisi, mungkin Mas Wildan sendiri bisa menyebutkan atau menjelaskan kira-kira apa aja sih divisi yang ada di EDSA? Ya, jadi di EDSA itu ada berapa divisi ya? 6 atau 7 ya? Suka lupa gitu ya. Jadi di EDSA itu dihitung aja ya. Jadi ada
ada PH, ada PH pengurus harian. Jadi pengurus harian itu ya seperti biasa, susunannya ada ketua, wakil ketua, bendahara satu, sekretaris satu, bendahara dua, sekretaris dua, itu ya PH. Terus ada HRD atau biasa kalau di himpunan lain mungkin PSDM. Jadi PSDM itu ya itu ya apa, untuk lebih ke apa, untuk memantau teman-teman dan juga merangkul teman-teman, meningkatkan keluarga teman-teman, dan juga kaderisasi itu dari HRD atau PSDM. Untuk setelah itu ada Akesma. Akesma itu kayak apa ya, mungkin kalau di himpunan lain ada Sosmas atau Kaster. Jadi kalau di ETSA itu adanya Akesma. Jadi tupoksinya karena apa, dulu sempat berapa ya, 2 periode lalu ya kalau nggak salah, 2 periode lalu itu ada Kaster, tapi karena ada apa gitu jadi disatuin aja sama Akesma gitu. Ya Akesma itu kayak ya mengkaji isu atau apa namanya juga mengurusi kesejahteraan mahasiswa tentunya ya, namanya Akesma Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Selanjutnya ada bakmi atau bakat dan minat. Jadi di bakat dan minat atau bakmi itu seperti mengumpulkan dan juga mewadahi bakat dan minat teman-teman di pendidikan bahasa Inggris itu. Setelah itu ada Kominfo ya, ya karena lagi sama Kominfo ya. Ya untuk Kominfo itu ya apa, seperti yang jadi apa, ya membuat entah itu pamflet atau dokumentasi atau mengurus sosial media juga. Setelah itu ada lagi lupa apa ya, ada Humas mungkin, humas untuk ya humas itu biasanya apa ya, apabila ada undangan dari luar ataupun mengirim, ada masalah persuratan ngirim ke sana, itu biasa humas. Setelah itu ada Ekobis. Nah Ekobis itu untuk membantu keuangan ETSA dengan ya berjualan atau membuat usaha-usaha tertentu itu. Ekobis ini yang saya dengar ini kan sebuah divisi baru ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan kenapa bisa ditambah divisi baru yang disebut Ekobis gitu? Sebenarnya apa ya, saya nggak tahu juga ya jelasnya Ekobis itu adanya itu gimana gitu, karena Ekobis itu baru ada periode lalu. Di periode lalu dan waktu itu yang menginisiasi siapa, saya kurang ingat. Kita ada inisiasi adanya Ekobis untuk ya membantu keuangan ETSA, dan ya untungnya cukup terbantu. Oke, nah mungkin dari Mas Wildan sendiri bisa menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman divisi dari organisasi ETSA ini. Kira-kira tuh Mas Wildan mau menyampaikan pesan apa yang mungkin bisa memotivasi atau memberikan semangat buat teman-teman untuk lebih apa ya, lebih apa, semangat atau seperti itu. Hati-hati. Apa ya, nggak pinter ya menyusun kata-kata. Jadi untuk teman-teman di ETSA, tolong untuk terus semangat walaupun pandemi, dan juga ya mungkin jangan takut-takut kalau ngomong, nggak perlu takut gitu. Apa, lebih berani lagi aja untuk show up atau speak up kalau ada sesuatu gitu, karena kalau kalian pendem-pendem terus, kalau kalian diem aja di sini nggak tahu apa masalah kalian. Ya, buat teman-teman juga kalau ada masalah pribadi atau apa, jangan terlalu sering dipendam ya, karena sesuatu yang dipendam itu nggak akan selamanya jadi bagus, nggak akan selamanya akan jadi tela pendam. Bisa jadi sesuatu itu akan menjadi sebuah bangkai, dan bangkai itu akan merusak kepribadian kalian sendiri. Seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya nih, buat Mas Wildan sendiri, kira-kira Mas Wildan punya rencana jangka panjang atau jangka pendek gitu nggak sih? Kayak buat membuat ETSA itu lebih
organisasinya tuh lebih keren, lebih besar lagi, lebih dipandang. Wah, ini organisasinya sudah berkembang gitu. Untuk itu untuk jangka pendek mungkin lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke apa ya? Ningkatin lagi ya untuk apa? Untuk keluargaan Diatsa gitu ya. Lebih ditingkatkan lagi gitu. Dan untuk jangka panjang mungkin itu nanti akan apa ya, kayak apa saya bikin kayak apa kayak rencana strategi atau renstra gitu supaya apa jadi teman-teman yang dalam beberapa periode ke depan itu bakal mau ngapain itu untuk jangka panjang. Oke, itu planningnya juga udah lumayan ya buat Udah ada teman-teman planning tertentu juga. dan susah untuk diungkapkan kalau di sini. Oke, siap Kak Papa. Kemungkinan Mas Wildan bisa beritahu nggak sih ke kita kira-kira tuh apa yang menarik dari jabatan menjadi seorang ketua himpunan itu? Mungkin di sini kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya, sharing-sharing aja teman-teman. Jujur aja nggak apa-apa loh. Ya, untuk jadi kahim ya, untuk jadi kahim itu kadang merasa seperti apa ya, harus bisa semua. Oh ya, harus bisa semua, Ya, harus bisa menghandle semua. juga ya. Kayak harus bisa semua dan juga apa ya, mungkin karena ketua dan juga ya dirasa jabatannya paling tinggi. Jadi sering jadi apa ya, sasaran apa sih? Sasaran sambat teman-teman. Tuh. Ya, sambat itu ya kayak entah tiba-tiba Curhat gitu ya, semacam itu sering curhat. jadi sasaran gitu. Oke. Itu juga udah termasuk apa ya? Bagus banget sih kalau udah sampai ke tahap curhat, karena kan setiap orang yang kenal itu kan belum tentu bisa menceritakan apapun ke orang lain kan. Lah, kalau semisal orang itu sudah bisa curhat ke kita, kemungkinan besar orang itu sudah percaya sama kita, udah nyaman sama kita. Seperti itu ya. Oke, buat Mas Wildan sendiri, dulu awal sebelum mengikuti keorganisasian ini, Mas Wildan sudah pernah mengikuti organisasi yang lain atau belum? Pernah dulu pas SMA itu saya tuh ketua Hizbul Waton di SMA. Saya ketua juga waktu itu. Ya seperiode ya, jadi ketua seperiode ya. Dan ya cukup kurang memuaskan menurut saya. Kenapa? Apa yang menyebabkan itu kurang memuaskan buat Mas Wildan? Apa ya, mungkin saya merasa kurang disupport aja sih dulu. Tapi sebenarnya salah saya juga sih, kenapa nggak minta. Sebenarnya kalau support kan cara minta gitu ya, jadi harusnya minta. Oke, itu mungkin masalah support itu kan apa ya, sebuah permasalahan yang harus timbul dari diri sendiri ya, harus sama-sama saling menyemangati biar kita juga kerjanya lebih enak, dan juga kita tuh lebih dekat antara satu sama lain, saling menyemangati seperti itu ya. Nah, kalau untuk saat ini Mas Wildan mengikuti organisasi apa aja ya kalau boleh tahu? Yang jelas nih, yang pertama ETSA, setelah itu di UKM Olahraga dan Bela Diri di Divisi Merpati Putih jadi humas. Wah, jadi humas nih. Relasinya banyak nih. Iya, cukup banyak tentunya. Terus ada lagi? Itu aja, baru itu. Kira-kira setelah semisal periode ini berakhir, Mas Wildan apakah ingin melanjutkan ke organisasi yang tingkatnya lebih tinggi atau ingin menambah dari UKM lain mungkin? Untuk itu nggak tahu ya, mungkin mikirnya nanti aja deh, mikir himpunan dulu. Oh, berarti itu pikir ke belakangan ya, menunggu sembari menunggu periode ini berakhir, sembari melakukan proker-proker di divisi ini dulu ya, seperti itu ya. Oke, mantap sekali ya. Nah, kan Mas Wildan di sini kan juga mengikuti organisasi lain. Lah, kira-kira Mas Wildan pernah nggak sih kayak
semacam bentrok jadwalnya, jadi kayak mungkin memanajemen waktunya agak kesusahan, atau ada acara apa, Mas Wildan harus mengikuti keduanya dan Mas Wildan tuh kayak bingung mau mengutamakan yang mana. Pernah sih, ya tapi lebih mudahnya lihat dulu ya kayak apa kita lebih dibutuhkan gimana gitu. Misal kita lebih dibutuhkan di sini, oh ya udah kita di sini. Misal kita dibutuhkan di sini, oh ya udah kita di sini gitu. Jadi apa namanya nggak perlu bingung sih, cukup lihat aja lebih dibutuhkan di mana atau posisi kita di acara itu krusial atau tidak gitu. Jadi ya mungkin lebih baik ya yang itu yang posisinya emang benar-benar penting. Jadi ya kita pilih yang sekiranya penting gitu. Kalau ini kan udah periode kedua ya buat Mas Wildan ya. Nah, dulu itu Mas Wildan masuk ke divisi apa sih kalau boleh tahu? Aku dulu tuh di HRD atau PSDM. Oh, HRD ya. Iya. Nah, kalau untuk di HRD sendiri kan itu kan lebih ke lingkup internal ya, Iya, merangkul betul. teman-teman ya. Kira-kira Mas Wildan pernah menghadapi kendala-kendala apa saja saat merangkul teman-teman? Itu kan pasti ada kendalanya ya untuk apa ya, menyatukan teman-teman. Aduh, ini masalah ya. Oh ya, untuk mungkin lebih ke apa ya? Mungkin karena dulu jadi HRD itu kan, itu dulu kan awal masuk periode kan baru sebulan ya, sebulan terus pandemi. Oh iya, Pandemi Maret ya itu ya. bingung mau ngapain gitu kan, bingung mau ngapain. Terus, ya dan semuanya karena semuanya juga bingung ya juga ya apa ya? Ya juga bingung karena pengalaman di Aksa belum seberapa, tiba-tiba pandemi gitu udah jarang ketemu ya mungkin kendalanya itu sih jarang ketemu ya apa dan itu sering terjadi di mana-mana jarang. Jadi untuk kerekatan itu sebenarnya apa ya, menurut saya sendiri sih harus lebih sering ketemu baru rekat gitu. Oh, seperti itu ya. Dan dulu saat menjalankan program kerja dari divisinya Mas Wildan sendiri, atau mungkin dari divisi yang lain, kira-kira sempat keteteran gitu nggak sih? Untuk keteteran Kayak agak sesuai dengan jadwal, harusnya di bulan ini, tapi mundur ke bulan lain gitu. ya, beberapa kali misal apa ya, mungkin hal sensitif kayak surat peringatan gitu Oh, ya. surat peringatan Surat SP peringatan, nih. iya. Hati-hati yang kena SP. Jadi surat peringatan itu biasanya dulu rencananya 3 bulan sekali gitu ya kan. Karena waktu itu gambarannya kita bisa melihat kinerja dan juga aktifan teman-teman masing-masing, tapi rupanya enggak gitu. Jadi ya SP itu cukup bermasalah dan agak molor gitu. Ya karena dulu apa ya kayak shock culture karena pandemi juga. Oke, buat Mas Wildan, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita semua, udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing bersama kita. Semoga apa yang sudah Mas Wildan sampaikan ke kita semua bermanfaat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Etsa Untidar. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!